Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin membuat video singkat guys, yaitu bagaimana jika project NetBeans kita itu kita hubungkan dengan database, di mana letak databasenya itu online ya. Jadi bukan di lokal ya atau local host ya. Kan biasanya kan kalau saya sendiri, kalau misalnya untuk belajar-belajar kan, database-nya itu letaknya ya di komputer kita sendiri, di localhost ya kan, di mana, eee, detail host-nya itu namanya localhost, port-nya 3306, terus username dan password database-nya itu, disesuaikan ketika kita, install database ya. Kali ini kita akan testing bagaimana jika project NetBeans kita hubungkan dengan database online. Nah, dalam hal ini database online yang saya gunakan itu yang gratis ya. Kalau nggak tahu, kalau nggak salah sih ada beberapa mungkin ya database online yang bisa kita gunakan dan itu rata-rata berbayar. Nah, di sini karena untuk contoh saya ingin gunakan yang gratis ya. Nah, yang saya tahu yang gratis itu, ada 2, ada Free SQL Database nih dan ada db4free.net. Nah ini, cuman dalam hal ini kita contohkan salah satu aja, yaitu kita pakai Free SQL Database-nya. Nah, di sini kebetulan saya sudah buat ya, cuman mungkin saya ingin, contohkan sedikit gimana sih kayak ketika registrasinya. Pertama kita buka, websitenya. Di sini websitenya bisa dibilang agak lemot ya. Oh, di sini karena saya sudah login dia logout ya, jadi di sini kita akan testing dari versi incognito aja. Ini, kita buka websitenya freesqldatabase.com ya kan. Nah, tampilan depannya seperti ini. Nah, lalu kita langsung aja kita klik nih. Dia nanti kalau di-scroll ke bawah itu dia dilihat nih, ada yang versi free, ada yang versi full. Di sini kita pakai MySQL ya. Nah, di sini, bisa teman-teman bisa baca ya keuntungan-keuntungan dari yang free seperti apa, yang berbayar seperti apa. Di sini kita akan yang gunakan yang free, klik sign up. Nah, lalu di sini teman-teman masukkan email teman-teman, lalu klik centang I'm not a robot, lalu klik register. Nah, setelah dimasukkan email dan centang ini lalu klik register, teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Ini teman-teman akan mendapat email seperti ini ya kan, berisi balasan, "Hi, thank you for registering with freesqldatabase.com." Teman-teman tinggal klik, link berikut nih, yang link ini untuk mengisi password ya kan, mengisi password dan memverifikasi password kita gitu lah ya. Setelah berhasil, udah kita langsung login aja. Jadi, seperti itu, ini kita close dulu. Nah, setelah berhasil login ya kan, setelah berhasil login, teman-teman bisa klik, kalau misalnya nggak diarahkan kemana mana teman-teman bisa langsung klik MySQL ini. Lalu di sini nanti dia minta, untuk melengkapi registrasi kita, dia minta kita ini di mana. Nah, itu nanti biasanya ada, pilih aja kita ada di Indonesia ya kan. Lalu server location-nya, nah di sini kita suruh pilih server lokasi database itu mau di mana. Di sini ada cuman 6 pilihan. Ada Asia, Eropa, North America dan South America ya kan. Nah, di sini saya milihnya Asia Pasifik ya, yang lebih terdekat dengan Indonesia. Terus save. Nah, setelah di-save nanti akan muncul di bawahnya seperti ini. Ya kan. Nah, karena ini versi free, kita hanya bisa membuat satu database. Nah, ini kan apa namanya? Database yang sudah saya buat ya, nanti dia kebentuknya kayak gini nih. Kalau misalnya teman-teman belum buat, di sini nanti ada tulisan Start New Database. Nah, ini tampilannya. Kalau misalnya teman-teman, belum, bikin database, dia akan tampilan seperti ini. Tinggal klik Start New Database saja. Setelah diklik Start New ya kan, nanti langsung kebentuk ini nih, host database-nya apa, database name-nya apa. Nah, di sini database-nya mereka langsung create ya, kita nggak bisa sesuai permintaan kita menambah database apa, jadi langsung mereka yang create nama database-nya. Lalu di database username-nya juga dan password-nya. Nah, password-nya ini dia dikirim itu by email, nggak di sini ya. Dia di by email. Nah, kita cek emailnya. Kebetulan
Kalau teman-teman, create satu database baru dan password-nya itu lama, harap ditunggu aja guys, karena memang lama, Kak. Saya pikir tadi bakal lebih dari sejam, saya pikir mungkin langsung dapat emailnya, ternyata enggak. Jadi harus nunggu beberapa menit dan password-nya akan seperti ini. Nah ini, dia langsung memberikan detail lengkapnya ya, mulai dari host, database name sama tadi juga udah ada di websitenya, dan dia akan memberikan database passwordnya. Nah ini digunakan untuk kita login ke phpMyAdmin. Jadi di sini kita scroll ke bawah, PHP Database Administration. Nah kita diarahkan ke sini nih, tinggal diklik. Nah, kebetulan saya sudah login ya. Kalau belum login, teman-teman tinggal masukin aja nih hostnya apa. Host ini nanti dimasukin di kolom server, database name-nya, database usernya dan password database-nya. Mungkin biar saya contohin, saya logout aja kali ya. Di sini kalau logout itu di mana? Logout. Oh ini ya, logout. Nah seperti ini ya. Ini kan dia meminta servernya apa, user dan passwordnya apa. Nah sini servernya itu ini host, pastekan di sini. Nah ini kan username-nya nih belakangnya 3742 dan passwordnya ini. Tinggal dimasukin dan checklist. Bisa dibilang agak lemot ya websitenya, mungkin ya karena versi gratisan kita gunakannya. Jadi teman-teman harap bersabar ketika testing untuk menggunakannya. Nah, dan ya seperti MySQL biasa, teman-teman bisa create tabel dan segala macamnya. Tetapi teman-teman nggak bisa create database karena kita hanya menggunakan yang free, yang diberikan hanya satu database. Ya. Nah kebetulan tadi saya sudah buat satu tabel untuk testing ya. Namanya itu tabel mahasiswa dengan kolom-kolomnya itu ada ID, ada nama, telepon, alamat. Ini saya buat seperti SQL log saya sebelumnya. Dari sini ini buat contoh aja sih. Nah, lalu misalnya kita menggunakan atau kita arahkan ke project NetBeans kita bagaimana? Teman-teman bisa ke NetBeans-nya. Ini kita sudah di NetBeans ya. Nah, kebetulan kan saya sebelumnya udah pernah buat tutorial root sederhana ya. Nah, di sini kita akan pakai project itu untuk testing apakah kita bisa mengarahkan project NetBeans kita ke database online tersebut ya. Nah, teman-teman di sini kan ada, di sini kan saya ada 2 package dan 2 file, satu kelas form mahasiswa dan kelas koneksi. Nah, di sini kita langsung buka koneksinya aja. Nah, di sini udah saya buka koneksinya. Nah, di sini yang kita ganti itu adalah URL, user, dan password, ya kan. Nah, untuk yang lainnya itu sama, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, di sini seperti JDBC, MySQL itu sama. Nah, yang kita ubah itu ini tuh hostnya atau servernya bisa dibilang ya. Nah, ini kita ganti apa? Kita ganti dengan ini. Kita ganti dengan ini host. Kita paste. Nah, untuk portnya, nah ini kan 3306. Nah, portnya itu sama nih, mereka infoin port number itu 3306. Lalu database name-nya itu kita ganti juga nih ya, database name-nya kita ganti. Lalu user dari database-nya itu kita ganti, kebetulan usernya itu sama ya nih, database name, database user sama, jadi kita pastekan dengan yang sama. Dan passwordnya itu kita pastekan yang ini. Nah, udah kayak gini aja guys. Lalu kita tes run ya. Nah, ini kan sama persis ya dengan yang di phpMyAdmin yang ini nih ya. Ada 2 data. Nah, coba kita testing masukin satu data lagi ya. Misalnya Teguh, nomor HP, nah terus alamat Tegal, kita add. Database berhasil tersimpan nih. Untuk ketika add datanya dia cepet, nggak ada lolos sama sekali. Lalu kita cek di MySQL, lalu kita cek di database nih.
database online-nya. Ini kan belum berubah, kita refresh dulu. Dan ini dia terisi ya, database-nya Teguh, 55 nomor HP yang kita isi tadi, alamatnya Tegal. Berhasil ya guys. Ya gitu aja guys, untuk cara menggunakan project NetBeans yang database-nya itu online ya. Intinya kita hanya menyesuaikan dengan hostnya atau URL-nya, terus username database-nya itu apa dan passwordnya itu apa gitu ya. Dan website penyedia database online seharusnya ya ketika kita create user baru atau kita create database di website yang menyediakan database online tersebut, pasti ya nanti mereka memberikan detail seperti ini, hostnya itu apa, database name-nya apa. Misalnya kita berbayar, harusnya kita bisa create sesuai database name yang kita mau, dan database user apa, dan database passwordnya apa, dan lalu portnya seharusnya defaultnya itu ya 3306, atau emang misalnya beda ya pasti websitenya juga akan memberikan info port yang kita gunakan untuk menghubungkan project NetBeans kita ke database online tersebut gitu guys. Ya guys, segini aja video singkat kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.